Ruang teratai merupakan ruang rawat inap penyakit dalam yang menggunakan metode penugasannya dengan metode tim. Ruang tersebut diperuntukkan untuk kelas 2 dan kelas 3. Kapasitas tempat tidur pada ruangan tersebut yaitu 28 tempat tidur. Pada pagi hari ini, kepala ruang membuka pre-conference dengan berdoa bersama. Selanjutnya, kepala ruangan mempersilakan kepada tim untuk menyampaikan kondisi pasien. Ketua tim beserta anggota tim yang lain melakukan pre-conference dengan melaporkan dan berdiskusi terkait kondisi pasien, kelolaan, dan penata laksanaan yang dilakukan untuk pasien tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu. Baiklah, pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada pagi hari ini kita masih diberi kesehatan dan kesempatan untuk masuk dinas di ruang perawatan kasih sayang. Dan pagi hari ini kita akan melakukan pre-conference. Sebelum kita melakukan pre-conference hari ini, ada baiknya kita berdoa agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dulu. Berdoa selesai. Baik, langsung saja kepada Ketua Tim Hamidah untuk dimulai pre-conference-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan untuk melakukan kegiatan conference. Langsung saja kepada perawat Sina untuk menjelaskan hasil kelolaannya. Terima kasih. Jadi di sini saya mengelola pasien Tuan Ardian dengan diagnosa medis diabetes mellitus dengan keluhan nyeri kepala, pusing, dan didapatkan tanda-tanda vital tekanan darahnya 120/80 mmHg, nadinya 87 kali per menit, untuk pernapasannya 18 kali per menit, suhunya 35,7 derajat Celcius, serta saturasi oksigennya 98%, dan hasil pemeriksaan laboratorium GDS-nya 40 mg per dl. Kalau begitu, diagnosa kepalatannya adalah nyeri. Jadi untuk tindakan yang nantinya akan dilakukan, observasi karakteristik nyeri, observasi TTV, anjurkan pasien makan sedikit tapi sering, dan jika pasien mengeluh nyeri bisa berkolaborasi dengan dokter dalam pemberian analgesik. Ada lagi Pak Hasina? Tidak ada, Bu, itu saja. Langsung saja kepada perawat Ulfa untuk menjelaskan hasil kelolaannya. Terima kasih. Baik, ini dengan pasien atas nama Abdullah, umur 28 tahun, masuk dengan keluhan tidak bisa buang air kecil. Didapatkan hasil pemeriksaan GCS-nya 15, kesadaran kompos mentis. Tanda-tanda vitalnya yaitu tekanan darah 140/80 mmHg, nadinya 88 kali per menit, respiratory rate-nya 20 kali per menit, dan suhunya 36,5 derajat Celcius. Saat ini terpasang kateter urin nomor 18, kemudian urinnya keluar sedikit dan bercampur darah. Tadi juga sudah dilakukan pemeriksaan lab, sekarang sedang menunggu hasilnya. Pasiennya mengeluh nyeri atau tidak? Terus urinnya lancar atau tidak? Nggak mengeluh nyeri, tapi urinnya lancar, keluarnya sedikit. Kalau begitu, diagnosa kepalatannya adalah retensi urin. Tindakan kepalatannya adalah setelah masif observasi TTV, observasi kepatenan jalannya urin, observasi warna urin apakah masih bercampur darah atau tidak. Kemudian jika HB-nya rendah, mungkin bisa dikonsulkan dengan dokter. Ada lagi Pak Rupa? Sudah tidak. Baiklah, langsung saja selanjutnya kepada perawat Amalia untuk menjelaskan pasien kelolaannya. Ya baik, terima kasih Bu. Jadi untuk pasien atas nama Ibu Aisyah berumur 45 tahun itu, dia mengalami keluhannya itu demam, GCS-nya 15, kesadarannya kompas mentis, terus monitoring hasil TTV-nya itu tekanan darahnya 130/80 mmHg, nadi 100 kali per menit, pernapasan 20 kali per menit, dan suhunya itu 36,5 derajat Celcius. Saat ini terpasang infus RL 20 TPM pada tangan kiri, dan terapi obat yang sudah diberikan yaitu paracetamol 1 gram dengan intravena. Untuk hasil labnya sedang menunggu ya Bu. Jadi pasiennya sudah tidak demam lagi ya.
Diagnosa keperawatan untuk Ibu Aisyah ini adalah risiko kekurangan volume cairan, dan kemudian tindakan keperawatan yang dilakukan adalah observasi TTV, observasi tetesan infus, dan observasi tanda-tanda shock. Apakah pasien ini sudah dilakukan tindakan Rupelred? Oh, itu belum, Bu. Nanti minta tolong dilakukan ya. Ayo. Jadi itulah tindakan keperawatan ke pasien. Jika ada masalah dalam tindakan keperawatan bisa lapor ke saya. Untuk waktu dan tempat saya kembalikan kepada Hikmah selaku kepala ruangan. Baik, terima kasih kepada ketua tim kita Hamidah dan teman-teman semua perawat. Mungkin itu dulu untuk pre-conference kita pada pagi hari ini. Akan kita lanjutkan untuk post conference-nya untuk siang hari ini ya, jam 2 di tempat yang sama. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan Perawat Sina di ruang teratai melaporkan kondisi pasien kritis kepada dokter penanggung jawab pasien yang sedang berada di ruangannya. Permisi dok. Silakan. Jadi di sini saya ingin melaporkan tentang pasien dok. Ini. Ya boleh, Sus, silakan. Oke, selamat siang dok. Saya perawat Sina Daryani dari ruangan teratai. Ingin melaporkan kondisi pasien dengan atas nama Tuan Ardian. Jadi Tuan Ardian ini dia didiagnosa medis diabetes mellitus dok. Tadi pagi pukul 10 mengeluhkan sakit kepala, pusing. Sakit kepala yang dirasakan itu di malam hari dengan skala nyerinya tuh 6. Pasiennya mual dan muntah tadi 3 kali dalam sehari. Mual yang dirasakan saat pasien bangun di posisi tidur. Pasien juga merasakan nyeri pinggang menjalar hingga ke kaki dan kaki terasa panas dok. Baiklah, Sus, bagaimana ya dengan tanda-tanda vital pasiennya? Tanda-tanda vitalnya didapatkan tekanan darahnya 80/70 mmHg, nadinya 87 kali per menit, pernapasannya 15 kali per menit, untuk suhunya 35,7 derajat, untuk saturasi oksigennya 90%, dan hasil pemeriksaan laboratorium GDS-nya 40 mg per dl. Pasien saat ini sedang terpasang masker oksigen 6 liter per menit. Adakah terapi tambahan yang harus dilakukan dok? Oke, baiklah, Sus. Jadi gini ya, tolong nanti diberikan infus dextrosa 10% dengan 40 tetes per menit ya, Sus. Kemudian sambil dipantau untuk gula darahnya secara berkala. Kemudian jika gula darahnya sudah normal, infusnya diganti dengan NaCl untuk tetesannya 20 tetes per menit. Mbak nanti coba ya diperiksa kembali gula darahnya. Jika sudah normal, maka diberikan keterolak 30 mg, kemudian ranitidin 1 ampul dan ceftriaxone 1 gram. Baik dok, saya ulangi ya. Pasien dengan atas nama Tuan Ardian dengan usia 40 tahun didiagnosa medis diabetes mellitus tipe 2. Jadi terjadi penurunan kesadaran, GCS-nya 10, hasil pemeriksaan GDS-nya 40 mg per dl, diberikan infus dextrosa 10% dengan tetesan 40 tetes per menit. Jadi GDS-nya sudah di atas 120 mg per dl, diganti dengan NaCl 0,9 tetes per menit dengan kecepatan 20 tetes per menit. Apakah sudah benar dok? Iya benar, Sus. Apakah ada lagi yang ingin ditanyakan? Tidak ada dok. Terima kasih dok atas kerjasamanya. Saya permisi. Ya, dengan senang hati, Sus. Nanti tolong laporkan ya perkembangannya. Setelah perawat Sina selesai melaporkan ke dokter, perawat Sina menuliskan anfis yang sudah ditambahkan oleh dokter di catatan perkembangan dan diberikan cak tulis baca konfirmasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Baik, mungkin kita langsung saja masuk untuk post conference-nya ya. Kepada ketua tim Hamidah, silakan dimulai post conference-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terima kasih kepada Bu Hikmah selaku kepala ruangan sudah memberikan waktu kepada saya. Alhamdulillah pada siang hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk melakukan kegiatan post conference.
Selanjutnya kita akan melakukan post conference sebelum operan shift siang. Langsung saja kepada perawat Sina untuk menjelaskan hasil keluarnya. Baiklah, terima kasih. Jadi kondisi pasien atas nama Tuan Ardian yang didiagnosa medis diabetes mellitus jam 10 pagi tadi mengeluhkan sakit kepala, pusing, sakit kepala yang dirasakan di malam hari dengan skala nyeri 6. Dari hasil tanda-tanda vital yang didapatkan ada tekanan darah 80/70 mmHg, untuk nadinya 87 kali per menit, untuk pernapasannya 15 kali per menit, suhunya 35,7 derajat Celcius, dan saturasi oksigennya 90%, serta hasil laboratoriumnya GDS 40 mg per dl. Untuk pasien saat ini terpasang oksigen masker 6 liter per menit. Tadi pagi sudah dikonsulkan kepada dokter untuk diberikan infus dektrosa 10% dengan 40 tetes per menit dan dipantau GDS-nya secara berkala. Jika GDS-nya sudah normal, diganti dengan NaCl 0,9% dengan kecepatan 20 tetes per menit. Tambahannya terapi obat diberikan ketrolak 30 mg, ranitidin 1 ampul, dan ceftriaxone 1 gram. Baik, terima kasih Suster Sina. Untuk pasien Tuan Ardian ini perlu pemantauan khusus ya, terutama pemantauan GDS-nya. Jika ada penurunan kesadaran, langsung konsultasikan kembali ke dokter. Baik, Sus. Baik, apakah ada masalah dalam pemberian tindakan keperawatan? Untuk sekarang tidak ada. Selanjutnya saya persilakan kepada perawat Ulfa untuk melaporkan hasil pasien kekelolaannya. Terima kasih. Jadi pasien yang saya rawat atas nama Tuan Abdullah berumur 28 tahun. Hasil tanda-tanda vital didapatkan tekanan darah 80/70 mmHg, HR-nya 87 kali per menit, RR-nya 15 kali per menit, suhunya 35, derajat Celcius, saturasi oksigennya 90%. Hasil pemeriksaan lab GDS 40 mg per dl, Hb-nya 15,7 gram per dl, HT-nya 45%, leukosit 6,3 10 kubik mikroliter, trombosit 28.930 kubik mikroliter. Pasien saat ini sudah terpasang oksigen masker 6 liter per menit. Tadi pagi sudah dikonsulkan ke dokter untuk diberikan infus dextrosa 10% dengan 40 tetes per menit dan pantau GDS secara berkala. Jika GDS sudah normal, diganti dengan NaCl 0,9% dengan kecepatan 20 tetes per menit. Tambahan terapi obat diberikan ketrolak 30 mg, ranitidin 1 ampul, ceftriaxone 1 gram. Baik, terima kasih Suster Ulfa. Untuk pasien atas nama Tuan Abdullah perlu pemantauan khusus ya, terutama pada pemantauan GDS-nya. Jika ada penurunan kesadaran, langsung konsultasikan ke dokter. Baik, Suster Nida. Baik, apakah ada masalah dalam tindakan keperawatan? Tidak ada. Selanjutnya saya persilakan kepada Suster Amalia untuk menjelaskan hasil tes kelolaannya. Baik, terima kasih Suster. Jadi untuk pasien atas nama Ibu Aisyah umur 45 tahun, keluhannya itu demam, GCS 15, kesadaran kompos mentis, terus monitoring hasil TTV-nya itu tekanan darah 120/80 mmHg, nadinya 90 kali per menit, pernapasan 20 kali per menit, dan suhu 38,5 derajat Celcius. Saat ini terpasang infus RL 20 ppm pada tangan kiri. Untuk hasil lab sudah keluar, hemoglobinnya itu 10. Untuk hasil tes rumplennya negatif atau normal. Suhunya naik ya, apakah sudah divisit sama dokter? Nah, itu sudah Bu. Untuk dokter menyarankan untuk terus pantau suhu, dan jika suhu tidak turun beri paracetamol kembali 100 gram per 100 ml. Baik, tetap observasi DTV-nya, observasi catatan infus, dan observasi tanda-tanda shock. Baik, kegiatan post conference pada siang ini telah selesai. Terima kasih atas kerjasama teman-teman. Mohon maaf jika ada salah dalam memberikan pengarahan. Waktu dan tempat saya kembalikan kepada Hikmah selaku kepala ruang. Baik, terima kasih untuk ketua tim kita Hamidah, dan terima kasih juga untuk teman-teman perawat semua yang telah bekerja keras hari ini. Sebelum kita menutup post conference kita pada siang hari ini, ada baiknya kita ucapkan alhamdulillah. Alhamdulillahirobbilalamin. Saya selaku kepala ruang, apabila terdapat salah kata dan salah sampai, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.